Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Baral Maharam. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas berkaitan tentang kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Ibu-ibu, sebelum pembelajaran pada malam yang berbahagia ini, maka sebaiknya kita berdoa dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat dan juga memberikan pembelajaran yang baik untuk kita. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ibu yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita membahas tentang kesakitan pada anak dan kesehatan kebersihan lingkungan. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menjadi orang tua yang baik. Kemudian kita sudah mempelajari bagaimana kita mengatasi perilaku anak supaya anak terjauh daripada perilaku yang buruk. Dan kemudian kita sudah mempelajari bagaimana tentang perkembangan anak dan seterusnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan kepada kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas apa saja yang menjadi penyakit yang diderita oleh anak yang sering dialami, kemudian bagaimana cara pencegahannya. Nah, ibu-ibu, kesakitan pada anak seperti diare, kecacingan dan malaria dapat dicegah dengan mencuci tangan pakai sabun. Nah, ibu-ibu pasti tidak asing dengan cacingan, pasti tidak asing dengan diare, dan juga pasti tidak asing dengan demam anak atau malaria. Nah, semua itu sebenarnya kalau kita hidup bersih, kalau kita lingkungannya di sekitar kita itu suka dengan kebersihan, maka otomatis penyakit-penyakit itu tidak akan datang. Nah, mencuci tangan pakai sabun, ini adalah salah satu caranya. Kemudian BAB di jamban yang sehat, buang sampah pada tempatnya, dan penggunaan air bersih sehingga anak tumbuh tinggi, sehat, dan cerdas. Nah, kita melihat bahwa fenomena jauh-jauh hari ini ada kelainan yang terjadi pada anak. Nah, misalnya ada stunting. Kenapa anak itu usia sebenarnya mereka tinggi sekian tapi sebenarnya mereka tidak mendapatkan demikian? Ini adalah stunting. Dan banyak lagi penyakit-penyakit, kurangnya berat badan disebabkan kenapa? Karena kita tidak menjaga kesehatan. Nah, ibu-ibu, selanjutnya tentu saja kebersihan ini agar kita menjadi sehat, maka kebersihan itu dimulai dari lingkungan. Lingkungan yang paling dekat dengan keluarga adalah lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sanitasi yang ada dalam masyarakat itu haruslah berstandar dengan standar yang sehat. Nah, apa pola-pola yang harus dikerjakan? Di sini kita akan mencoba membahas poin-poinnya. Yang pertama yaitu stop buang air besar sembarangan. Nah, artinya tidak semua tempat itu dijadikan sebagai tempat untuk buang air besar. Kadang kita melihat contohnya seperti terkadang di sungai ya, ataupun di parit dan seterusnya ya. Tapi kita harus membuat jamban khusus yang sehat agar kita lingkungan dan keluarga kita tetap dalam keadaan sehat. Nah, cuci tangan pakai sabun. Nah, cuci tangan pakai sabun ini sangat penting ibu-ibu. Kenapa? Karena di saat tangan ini adalah fisik yang selalu bersentuhan dengan media apa saja. Oleh karena itu tangan ini sangat sentral dengan kuman-kuman. Dan sabun ini sangat bermanfaat untuk menjauhkan kuman-kuman daripada tubuh kita, terutama di tangan. Nah, kemudian mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Dan juga mengamankan sampah rumah tangga, mengamankan limbah cair rumah tangga. Nah, ini penyebab lahirnya malaria, nyamuk ya, tumbuh. Kenapa tumbuh nyamuk? Karena ada tempat yang
tergenang air dan seterusnya. Kenapa? Karena memang tidak bersih di sekitar kita. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita harus hidup bersih. Kenapa kita perlu hidup bersih? Ini semua perlu untuk terlindungi keluarga kita dari penyakit-penyakit. Karena lebih mudah menjaga daripada mengobati. Nah, kenapa cuci tangan itu penting? Nah, kita coba melihat. Cuci tangan, langkahnya yang pertama adalah basahi tangan seluruhnya dengan air bersih yang mengalir. Kita hidupkan keran ataupun kita ambil air dalam bak, kemudian kita tumpahkan. Nah, air itu akan kita manfaatkan untuk mencuci tangan kita. Kemudian gosok sabun ke telapak tangan. Kita ambil sabun, gosok di telapak tangan. Nah, kemudian punggung tangan dan sela-sela jari. Kita gosokkan punggung ya. Kemudian sela-sela jari. Nah, kemudian bersihkan bagian bawah kuku. Nah, kemudian bawah kuku ya. Nah, kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Kembali pakai keran ataupun pakai air menggunakan gayung. Kemudian keringkan tangan dengan handuk, tisu, atau keringkan dengan mengibaskan tangan. Nah, kita bisa menggunakan tisu ya. Contohkan ya, kita menggunakan tisu, kita lap ya. Nah, ataupun kita mengibas-ngibas supaya apa? Kering sendiri tangan kita. Nah, cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih mengalir pada saat. Nah, ini penting ya. Tempo-tempo atau waktu-waktu yang akan kita gunakan untuk mencuci tangan. Nah, yang pertama sebelum dan sesudah makan. Biasakan anak kita selalu terbiasa dengan mencuci tangan baik sebelum makan maupun sesudah makan. Kemudian sebelum mengolah dan menghidangkan makanan. Nah, kemudian sebelum menyusui. Nah, ini penting buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang menyusui anak. Nah, sebaiknya cuci tangan dulu. Dan bahkan kalau kita beragama Islam, maka sebaiknya kita berwudu, kemudian baru menyusui bayi. Kemudian sebelum memberi makanan bayi atau balita. Sesudah buang air besar kecil dan menceboki bayi dan anak. Sesudah memegang hewan atau unggas. Nah, ini penting di saat, intinya adalah di saat kita sudah bersentuhan dengan media-media yang notabene memiliki kuman-kuman yang pembawa ataupun menjadi pembawa. Nah, kita perlu membersihkan tubuh kita. Salah satunya yang paling penting adalah tangan kita. Ingat, yang pertama bilaskan air, kemudian berikan sabun di sekitar tangan, di telapak tangan ya, di punggung, di jari, sela-sela jari, dan di kuku. Nah, kemudian baru bilas kembali, keringkan atau kipaskan. Baik, ibu-ibu. Nah, kita mengenal bahwa penyakit yang selama ini yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah penyakit malaria. Nah, penyakit malaria itu ditimbulkan karena gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Nah, kemudian pencegahannya adalah memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, ini penting ya, buat apalagi untuk bayi terutama ya. Apabila hendak tidur, hendak istirahat, maka berikan dia kelambu. Supaya apa? Terlindungi dari gigitan-gigitan nyamuk. Nah, segera bawa ke puskesmas jika demam disertai kejang, demam tidak turun dalam 2 hari, demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan di hidung, atau BAB berwarna hitam. Nah, ini adalah gejala-gejala yang timbul disebabkan dengan malaria. Anak menjadi demam ya, anak tumbuh bintik-bintik hitam ya, kemudian BAB-nya berwarna hitam. Nah, ini adalah gejala-gejala yang terjadi disebabkan oleh malaria. Oleh karena itu, apabila terjadi gejala-gejala seperti itu, maka silahkan ibu-ibu bawakan anaknya ke rumah sakit. Supaya apa? Mendapatkan pertolongan pertama ataupun pertolongan kedua secara baik dan secara sesuai dengan aturan medis. Nah, kita punya manfaat ya. Kita punya kartu Indonesia Sehat atau BPJS ya. Manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan supaya kita tidak terlalu terbeban. Masyarakat
harus memanfaatkan fasilitas yang diwadahi oleh negara. Karena kenapa? Negara wajib melindungi masyarakat, warga negara, baik dalam pendidikan maupun kesehatan, sesuai dengan amanah undang-undang. Nah, kemudian Vaskes tingkat 1, ya, puskesmas, artinya kita mencari puskesmas terdekat, ya, poliklinik dan seterusnya, ya, dokter pribadi dan seterusnya. Nah, kemudian jika perlu dirujuk dan pastikan sudah mendapat surat rujukan. Lalu kalau kita memandang sudah terlalu parah dan seterusnya, maka kita harus datang ke puskesmas dan minta surat rujukan untuk kita ke tahap selanjutnya. Nah, Vaskes tingkat 2. Nah, ada rumah sakit umum daerah. Nah, di situ kita bisa mendapatkan fasilitas lebih daripada kesehatan yang ada pada puskesmas. Karena kenapa? Fasilitas yang ditawarkan di RSUD itu lebih baik daripada yang ditawarkan oleh puskesmas atau poliklinik. Nah, kemudian jika perlu dirujuk dan pastikan sudah mendapat surat rujukan dari RSUD. Nah, kita mendapatkan Vaskes tingkat ketiga. Di mana itu? RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau Rumah Sakit Umum Pusat Nasional. Nah, ini sudah standar nasional. Artinya rumah sakit yang sudah melebihi fasilitas-fasilitas dari rumah sakit yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, kita sudah mengenal bagaimana dengan penyakit malaria. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas bagaimana kita mencoba untuk mengenal apa itu diare, ya. Oke. Nah, ibu-ibu, diare itu adalah buang air besar atau BAB encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali sehari. Nah, ini sering terjadi, apalagi untuk anak-anak. Artinya anak-anak sering mengalami BAB yang encer dan seterusnya. Nah, apabila anak itu masih dalam keadaan menyusui, nah, teruskan ASI dan MPASI. Ketika anak diare, berikan Oralit atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Nah, ini tidak perlu harus membawa dulu ke rumah sakit apabila kira-kira hal tersebut masih bisa diatasi. Tapi harus kita atasi segera dengan cara berikan Oralit atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Nah, kemudian segera bawa ke fasilitas kesehatan jika diare makin parah. Jika memang BAB yang dengan keadaan encer itu dalam sehari bisa sampai 5 kali atau 10 kali, maka itu sudah mengalami tingkatan yang lebih parah daripada yang biasa. Maka bawakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, lalu bagaimana cara kita mencegah diare itu? Nah, yang pertama memperhatikan gizi anak, ya. Menjaga kebersihan peralatan makan dan minum. Kemudian minum air yang sudah dimasak hingga mendidih serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Intinya lagi-lagi kita harus menjaga kebersihan. Intinya lagi-lagi kita harus betul-betul mengawasi makan dan minum anak itu berstandar sehat. Nah, selanjutnya kita juga sering melihat bahwa ada penyakit cacingan yang dialami oleh anak-anak kita, ya. Nah, kita harus tahu dulu kecacingan itu apa maksudnya. Nah, gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dan dalam usus. Ibu-ibu, saya yakin pasti ibu-ibu sudah mengalami anaknya yang kecacingan. Nah, oleh karena itu kita harus paham bagaimana cara mencegah supaya anak kita itu tidak cacingan. Nah, kita coba lihat dulu contoh dari cacingan itu. Nah, ada cacing gelang, panjangnya 10 sampai 30 cm. Nah, bertelur 100.000 sampai 200.000 butir per hari. Artinya kalau tidak kita cegah dengan baik, dengan benar, maka penyakit ini akan terus bertambah. Cacing ini akan terus
bertambah. Telurnya saja bisa sampai 100.000 sampai 200.000 per hari. Ini luar biasa Bapak Ibu. Lalu ada cacing cambuk. Nah, panjangnya 4 sampai 5 cm. Ini lebih banyak lagi. Oh, ini lebih berkurang, 3.000 sampai dengan 10.000 butir. Lalu ada cacing tambang, panjangnya 0,8 sampai dengan 1 meter, bertelur 5.000 sampai 10.000. Nah, lalu bagaimana pencegahannya? Nah, pencegahan yang harus kita lakukan adalah cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, potong kuku pendek. Nah, kalau ada anak-anaknya yang kukunya panjang, nah harus dibersihkan, harus dipotong ya. Nah, tidak perlu dipotong semuanya, potong kukunya saja, jangan sampai nanti tangan-tangannya ikut dipotong ya. Nah, kemudian gunakan alas kaki jika keluar rumah. Nah, pastikan anak kita terjauh daripada lingkungan yang tidak sehat, kuman dan seterusnya. Kemudian BAB dan BAK menggunakan jamban sehat. Artinya ada arah-arah yang sehat, ada jamban yang sehat, berstandar sehat ya. Tempat penampungan airnya, limbahnya itu yang sehat dan seterusnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian bersihkan bak penampung air dan tutup, dan membuang sampah pada tempatnya. Inilah yang harus kita praktekkan di rumah, dan harus kita pahami bahwa kesehatan lingkungan itu sangatlah penting. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang saya banggakan, kita sudah mempelajari bagaimana tentang kesehatan anak, penyakitan anak dan lingkungan. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita bertekad untuk terus menjauhkan anak kita dari penyakit, menjaga lingkungan kita dengan kehidupan sehat ya, dengan membiasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dengan waktu-waktu yang sudah kita jelaskan tadi, sebelum makan, sesudah makan ya, sesudah menghidangkan, sebelum menghidangkan dan sesudah menghidangkan makanan ya, kemudian setelah menyentuh unggas dan seterusnya, dan menyentuh barang-barang yang dianggap memiliki kuman yang banyak. Nah, kemudian kita harus paham anak itu mengalami banyak-banyak penyakit disebabkan karena kebersihan itu sendiri ya. Ada sakit malaria, ada sakit cacingan ya, ada sakit diare. Nah, ini semuanya disebabkan karena kebersihan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita hidup sehat. Ingat, sehat menjaga itu lebih murah daripada kita mengobati. Demikian ibu-ibu, kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca doa. Baca doa, dipersilakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.